Misi, silakan duduk. Baik. Oke. Kalau boleh tahu, mbaknya namanya siapa? Datin Sadia. Datin Saadia. Kalau kabar mbaknya hari ini gimana? Alhamdulillah baik sih. Oke. Jadi perkenalkan dulu ya, saya di sini Novita Sari. Nah, saya nanti akan membantu mbaknya untuk mencari jalan keluar dari masalah mbaknya. Bukan saya yang mencari jalan keluar, tapi mbaknya sendiri nanti yang mencari jalan keluarnya. Saya hanya membantu mengarahkan mbaknya. Jadi nanti di sini mbaknya cerita aja, nggak apa-apa. Semuanya harus terbuka ya mbak sama saya. Jadi saya nanti tidak akan, dan di sini saya tidak akan menyebarluaskan ceritanya mbaknya gitu. Oke. Nah, jadi Mbak Datin ada keluhan apa datang ke sini mbak? Sebenarnya itu ini masanya udah lama ya, 3 tahun yang lalu. Tapi yang bikin saya kepikiran itu kayak nanti ke depannya tuh saya tuh menakutkan hal itu akan terjadi lagi. Pada waktu itu tuh 3 tahun yang lalu itu waktu SMA lah, itu aku punya teman ya, namanya masih SMA gitu ya mas. Apa tuh ya, banyak antara pertemanan, masa pertemanan, percintaan itulah. Nah, masih labil-labilnya gitu kan. Nah, apa tuh, temen saya tuh ada 10 geng, 10 teman. Ini satu geng itu 10 orang. Nah, habis itu ini temenan sama saya itu udah mulai waktu satu SMA sih. Nah, terus habis itu sebenarnya tuh pertamanya itu baik-baik aja, karena kan dulu waktu kelas 10-nya, kelas 1 ini, karena kan masih satu kelas sih ya. Terus waktu kelas 11 itu kan mencar-mencar ya, ada yang di IPA, IPS, karena pembagian apa sih, kayak ya itu pembagian IPA IPS itunya. Nah, habis itu saya mencar sama teman-teman saya semua, tapi kalau waktunya istirahat semua tuh gabung semua. Tapi iya, masih baik mulus. Ketika kelas 11 pertengahan itu, teman-teman saya tuh mulai agak aneh. Tapi saya agak aneh kayak lebih kayak di pertemanan tuh ada teman lagi gitu loh, kayak di dalam circle ada circle lagi. Nah, di situ saya ngerasa kayak kok pertemananku makin nggak sehat ya. Nah, terus ada lagi, tiba-tiba itu ada satu anak baru gitu loh yang datang, orang lain sih, kayak teman lain gitu loh, yang tiba-tiba masuk di circle aku. Nah, kok semakin aneh gitu loh, teman-temanku kok lebih mengarah ke mereka yang baru ketimbang aku yang lama gitu. Nah, aku merasa kayak aneh gitu. Mungkin aku kurang seru, terus aku mungkin mungkin aku karena kurang asik atau gimana. Aku karena selama waktu temanku tuh udah kayak aneh tuh, aku tuh mulai menjauh. Karena apa? Karena buat apa gitu loh ya, temenan dilanjutin tapi nggak sehat gitu. Terus udah suatu ketika tuh udah ya, aku milih mundur dari pertemanan itu. Tiba-tiba aku tuh kayak dihakimi sendiri sama kelompokku itu, sama teman-temanku itu, sama circleku, dihakimi kalau aku tuh berubah. Terus kalau aku gini, terus aku tuh nggak mau ngejelasin gitu loh, soalnya aku tuh nggak mau, kayak udahlah, nggak mau banyak basa-basi, nggak mau, pokoknya aku kayak pergi gitu aja gitu. Itu sih. Oh, jadi begitu. Iya. Terus gimana ya Mbak solusinya? Jadi menurut Mbak Datin di sini itu tuh kenyamanan dalam berteman tuh yang seperti apa sih? Kenyamanan dalam berteman tuh sebenarnya simpel sih sebenarnya. Menurut aku tuh kayak meskipun ada teman baru, yang lama tuh jangan dilupakan gitu loh, tetap kayak enak-enakan aja gitu loh, kayak nggak lebih menyudutkan yang baru gitu, kayak kaca lupa kulitnya gitu. Oke, kayak kaca lupa kulitnya ya. Iya. Nah, jadi dalam berteman selama ini, menurut Mbak Datin, teman-teman Mbak Datin tuh sudah baik nggak sama Mbak Datin? Yang mana nih? Yang Yang teman-teman tadi.
yang sudah lama ataupun yang masih baru, kan masih sama-sama kan. Iya, Ya, iya. nah itu menurut Mbak Datin selama ini memperlakukan Mbak Datin tuh udah baik nggak sih? Udah baik, cuman aku masih trauma gitu, jadi berteman sewajarnya gitu. Berteman sewajarnya itu yang seperti apa, Mbak? Seperti gini, kalau misal ya, kalau nggak keluar gitu, ya udah nggak usah dipaksain, ayo dong keluar gitu. Terus gini, kalau nggak keluar digibahin gitu, kan semua orang punya urusan masing-masing kan. Iya, Cuman kayak lebih open minded aja gitu loh. lebih open minded. Nah ya udah, kalau nggak bisa open minded kan sama aja aku menyimpulkan kalau aku tuh, kalau nggak pernah itu aku menyimpulkan kalau mereka itu toxic gitu. Oke. Jadi menurut Mbak Datin, teman-teman Mbak Datin itu dalam misal dalam lingkungan yang toksik gitu ya? Iya. Nah, menurut Mbak Datin sendiri toksik itu yang seperti apa? Toxic yang tadi saya cerita, dengan kacang lupa kulit, kacang lupa kulitnya itu toxic. Terus habis itu kalau nggak bisa keluar itu digibahin. Terus habis itu dipaksa-paksa kayak gitu. Terus habis itu yang ketiga itu kayak misalnya apa itu, kalau seumpama nggak berteman, teman salah satu di circle ini tengkar, yang semuanya itu ikut-ikutan gitu ya, pokoknya toksik gitulah. Tadi Mbak Datin ini ya cerita ke saya kalau misalkan ada satu temannya yang bertengkar, itu semuanya ikut-ikutan. Nah, maksud dari ikut-ikutan itu yang seperti apa, Mbak? Misal saya sendiri aja lah, saya sendiri aja lah. Misal saya bertengkar lah sama teman lawan sekolah saya gitu. Terus saya tuh cerita, ya benar sih, niatnya saya baik, cerita ke teman-teman saya kan, aku habis tengkar loh, aku punya masalah sama ini. Terus teman-temanku, iya dong ini, saya parahnya lah, terus saya gitu. Terus dia ikut-ikut disindir, teman-temanku semuanya ikut-ikut nyindir gitu. Untuk sampai sekarang masih ya, Mbak ya? Masih berteman sama teman-teman segerombolannya itu ya? Masih sih, tapi lebih kayak apa itu, membatasi aja gitu. Membatasi yang gimana, Mbak? Kalau diajak keluar ya keluar, kalau nggak diajak ya udah tuh. Meskipun ya aku juga harus dewasa juga lah, kalau nggak diajak keluar ya udah, mesti gini loh, kalau nggak diajak keluar aku juga harus dewasa yang pikiran gitu. Kalau nggak diajak kalau aku nggak bisa, maupun aku nggak diajak pun, terus habis itu aku digibahin di belakangnya, oke gitu. Karena aku mikir hidupku juga nggak hanya buat dia aja gitu. Oke. Jadi ini kalau saya ini ya, Mbak ya, simpulkan sebenarnya ini teman-teman Mbak Datin tuh maksudnya baik ya. Tadi kan seperti yang pertama tadi, misalkan satu ada masalah, semuanya kan membela teman ya, membela teman. Nah, mungkin di sini Mbak Datin bisa lebih, untuk kedepannya ya, Mbak Datin bisa lebih terbuka lagi ke temannya. Misalkan kalau ada masalah ada masalah sama si ini atau si ini, nah Mbak Datin ngomong aja langsung, jadi nggak harus nanti ditutup-tutupi gitu. Jadi Mbak Datin nggak harus ditutup-tutupi. Nah, misalkan berteman nanti ke depannya Mbak Datin yang menentukan sendiri, mau teman yang seperti apa, mau teman yang bagaimana. Nah, itu Anda sendiri nanti yang bisa menentukan gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya Mbak Datin bisa lebih terbuka lagi ke teman-temannya, jadi nggak harus dipendam sendiri gitu, Mbak Datin. Oke, terima kasih ya Mbak sudah dengerin cerita saya yang saya pendam selama ini. Jadi kalau misalkan nanti Mbak Datin ada keluhan lagi ke dari pertemanannya, bisa nanti datang ke sini lagi gitu. Datang ke sesi selanjutnya lagi gitu. Mbak Datin bisa menceritakan yang sudah Mbak Datin lakukan ke teman-temannya gitu. Terima kasih ya Mbak. Mbak Datin terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan saya. Sekali lagi terima kasih ya. Ya, terima kasih ya Mbak.